Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami King Capit Edukasi, yaitu membahas tentang bagaimana budidaya lobster air tawar baik jenis Clarke maupun jenis Red Claw. Nah, jadi tema kita pada hari ini, apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk melakukan budidaya lobster air tawar, dan alat-alat apa saja, dan butuh biaya berapa, dan kemudian akan menghasilkan nilai ekonomi berapa ketika kita melakukan panen. Oke, kita akan mereview alat-alat yang diperlukan untuk budidaya lobster air tawar. Jangan di skip ya. Oke, yang paling pertama itu yang harus kita siapkan untuk budidaya lobster air tawar, yaitu kalau pendapat saya pribadi, yaitu air. Air itu adalah komponen utama untuk berbudidaya lobster air tawar. Jadi kita membeli alat ukur pH air itu ada di Shopee, sekitar harganya sekitar 50.000 itu sudah lengkap. Kemudian alat ukur tingkat kepanasan kehangatan pada air berapa Celcius. Dan kemudian kalau lobster air tawar ini bertahan pada pH 6,5 sampai dengan 9,0. Nah, jadi tingkat keasaman air tersebut dia dapat bertahan dan hidup seperti di habitatnya. Saya sudah ukur pH air yang jatuh dari sumur itu berada di 6,8 ketika langsung turun dari sumur yang kita sedot melalui sanyu. Nah, di sini sudah saya tulis semua. Jadi suhu pada pagi harinya 26 Celcius, suhu pada siang harinya 30 Celcius, pada malam harinya 24 Celcius, sore harinya ini berada di 29 Celcius. Jadi pergantian airnya sekitar 7 hari sekali. Ya. Nah, kemudian setelah kita sudah selesai dengan air, kemudian kita lengkapi piranti-pirantinya semacam yang pertama juga bibit. Bibit itu harus jelas indukannya itu benar-benar dari hasil budidaya atau hasil tangkapan alam. Karena kalau hasil tangkapan alam itu sama saja, tapi perkembangbiakannya lumayan lama. Lebih lama dari lobster yang dibudidaya. Nah, apa saja sih yang harus kita persiapkan berikutnya? Kalau sudah air yang kita persiapkan, bibitan sudah kita siapkan, kemudian yang harus kita siapkan juga aerator. Aerator adalah penambah oksigen pada air. Penambahan oksigen pada air akan membantu kadar oksigen di dalam air, sehingga lobsternya tidak kekurangan oksigen. Dan tempat yang saya sediakan ini berdiameter 1,5 dikali 1,5, dan lobster yang saya budidaya ini indukan. Untuk indukan ini 30 indukan dan berisi 25 betina dan 5 pejantan, karena ini untuk kita kembang biakkan lagi. Oke, kalau sudah aerator dan filter, jadi kita bikin filter seperti ini. Kemudian ini murah semua kok alatnya. Yang untuk aerator kita bisa beli di Shopee, itu harganya sekitar 25.000 sampai 35.000. Sedangkan filter sendiri saya menggunakan filter yang 1200 HP. Itu udah cukup kok kalau untuk kolam sebesar ini. Nah, untuk shelter, jadi shelter ini tempat persembunyian indukan, tempat persembunyian lobster air tawar. Saya menggunakan shelter ini untuk bayi, jadi untuk anakan lobster air tawar. Jadi kita gunakan satu pipa 1,5 inch yang diisi dengan 7 sedotan. Jadi sedotan ini kita bisa beli satu wadah besar itu sekitar isi 1000-an, itu cuma 15.000. Jadi kita potongin sekitar 10 cm dan kita masukin seperti ini. Ini kalau untuk burayak. Burayak itu contohnya seperti yang di kolam sebelah sini. Nah, ini menggunakan shelter kecil semua. Di dalamnya juga kita isi sedotan. Jadi bisa satu shelter muat untuk 7 lobster, 7 anakan lobster.
Nah, ini untuk lobster yang ukuran sekitar up 4 inch itu menggunakan shelter 2 inch sepertinya ini ya. 2 inch. Kemudian kalau sudah kualitas indukan, kita dapat menggunakan lobster shelter itu 2,5 inch. Ini saya dapatkan di tempat-tempat pembuangan sampah. Jadi kita untuk menghemat budget, kita pergi saja ke tempat pembuangan sampah, itu pasti ada pipa-pipa bekas, pipa-pipa limbah. Ya, kita bersihkan saja dan kita potong-potong. Kemudian yang pasti dibutuhkan ini serokan untuk memindahkan lobster air tawar, tergantung ukuran. Ini adalah prebiotik. Prebiotik adalah untuk antibiotik di dalam air, jadi lobster kita menjadi lebih sehat. Kemudian untuk pakan tersendiri tergantung ukuran. Kalau ukuran 0 itu adalah ukuran buraya, 0 sampai kita membeli pelet yang ada juga di Shopee, bisa kita beli dengan harga sangat murah sekali. Itu setengah kilonya berkisaran harga 15.000, tapi itu bisa dipakai sampai berbulan-bulan. Kemudian kalau burayak udah ukuran 2 minggu, kita ganti dengan pelet yang ukuran 1L ya. Nah, tapi kalau udah ukuran 2 minggu nggak usah pakai pelet, nggak apa-apa, karena media kita pembesaran, bukan untuk pembudidaya, untuk beranak, untuk indukan. Jadi kalau pembesaran itu yang penting dia besar aja, dikasih makan. Cukup dengan kita membeli wortel BS atau umbi-umbian yang BS. BS itu dalam artian yang masih kurang bagus tapi layak masih untuk dipakai, belum busuk. Itu ada di tempat pasar-pasar biasanya. Jadi setelah kita bahas semuanya, alat-alatnya, semoga teman-teman berminat untuk budidaya lobster air tawar ini sendiri, dan bisa bisa berkomentar di kolom komentar kanal YouTube kita. Kalau ingin sharing-sharing bareng, nanti kita kasih nomor WhatsApp kita. Saya berdomisili di Kota Lubuk Linggau, di Jalan Pembangunan sebelah Universitas Musirawas. Bagi yang berada di daerah Sumsel atau tepatnya terdekat dari Kota Lubuk Linggau, bisa langsung main ke rumah. Kalau untuk berbincang bersama-sama, kita siap suguhkan kopi dan lain sebagainya. Oke, kurasa sudah cukup kalau untuk kita mereview apa saja sih yang harus dipersiapkan agar lobster air tawar kita nyaman berada di tempat pembudidayaan kita. Jadi kita review juga. Ini kalau siang hari, jadi lobster ini semuanya masuk ke dalam shelter karena dia tergolong hewan nokturnal juga yang beraktivitas di malam hari. Oke, sekian video dari saya, semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, bisa langsung komentar di kolom komentar kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.